Halo, salam, apa kabar? Kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel Pendidikan Agama Kristen. Untuk saat ini di pelajaran Tuhan pemelihara semuanya, ya. Tuhan pemelihara semuanya, bahwa kita akan pelajari bahwa Tuhan memelihara semua apa yang ada di alam raya ini. Saat ini kita akan belajar di part 23, Tuhan memelihara manusia. Ya, khusus hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memelihara manusia. Seperti biasa anak-anak, kita berdoa dulu untuk memulai pelajaran kita. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan buat hari ini. Untuk kami dapat belajar, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat yang dari-Mu untuk dapat kami memahami pelajaran pada hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, Bapak mengingatkan untuk mempersiapkan peralatan tulis untuk mencatat hal-hal penting dalam pelajaran pada hari ini. Mari kita memulai pelajaran kita. Nah, kita membaca Alkitab terlebih dahulu untuk memulai pelajaran kita. Kita biasa membaca Alkitab ya. Anak-anak mari buka Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Sudah ketemu anak? Baik. Kita baca dengan bersuara ya anak-anak. Ketika membaca ya harus bersuara supaya kita bisa mendengar suara kita ketika kita membaca Alkitab ini. Ya, kita baca bersama-sama dari ayat 1 dulu ya. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku umur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, di sini firman Tuhan yang kita baca ini menjelaskan ya anak-anak, bagaimana Tuhan memelihara manusia. Di ayat 1 dikatakan tadi bahwa Tuhan adalah gembala yang baik ya. Jadi anak-anak, kalau gembala yang baik itu pasti menuntun domba-dombanya ke air ya, ke rumput yang hijau, supaya apa? Domba-domba itu dapat makan dan minum. Dalam hal ini kita melihat Tuhan menuntun kita, ibarat gembala dan domba. Kita adalah domba ibaratnya ya. Jadi Tuhan itu menuntun kita ke jalan yang benar supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal sama dengan Tuhan. Dan anak ya, nah dengan tongkatnya Tuhan itu mengatur kita, ayo ke jalan. Diarahkan kita berjalan supaya kita berjalan seturut kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita melenceng ya dari jalan yang diarahkan oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini anak-anak, supaya kita mengikuti apa yang Tuhan mau ya, dalam pemeliharaan Tuhan itu, kita juga harus mau, jangan kita melenceng. Ya anak-anak ya, ini renungan kita pada hari ini. Nah, kita lanjut pelajaran kita. Apa arti kata memelihara? Ya, kita harus tahu dulu apa sih kata memelihara. Anak-anak ada yang tahu apa itu memelihara? Saya tahu Pak, saya punya ada ikan di rumah contohnya. Saya pelihara, saya kasih makan, saya bersihin airnya, bisa jadi. Ya Pak, saya punya peliharaan binatang di rumah. Saya mandiin, contohnya ada kucing.
saya mandiin, saya kasih makan, atau yang lain-lain. Itulah yang memang memelihara, ya. Jadi kata arti memelihara, ya, satu, menjaga dan merawat baik-baik. Contohnya kesehatan badan, ya, menjaga orang yang sakit, ya, atau suami menjaga istrinya, ya. Yang kedua, memelihara itu mengusahakan dan menjaga supaya apa? Tertib, aman dan sebagainya. Ya, berarti keamanan dan ketertiban. Memelihara artinya mengusahakan. Ya, contohnya tanaman-tanaman di ladang, ya, dipelihara supaya menghasilkan buah. Ya, yang keempat, memelihara yaitu menjaga dan mendidik baik-baik. Contohnya anak yatim piatu dipelihara supaya mereka jadi anak yang berguna. Apalagi memelihara atau memiara atau menernakkan, ya, itu ke binatang, ya. Memelihara itu mempunyai atau itu ada lagi penjelasannya nanti, ya. Terus pemelihara itu membiarkan tumbuh, ya. Contohnya dia punya kumis dipelihara supaya tumbuh, ya, janggut tumbuh panjang, itu dipelihara, rambutnya dipelihara, ya. Atau memelihara yaitu menyelamatkan atau melindungi, melepaskan dari bahaya dan sebagainya, ya, dari satu bencana. Nah, pengertian memelihara ini Bapak ambil dari bersumber dari ini nih, Kamus Besar Bahasa Indonesia.web.id, ya, tentang pelihara, ya, berasal dari pelihara. Nah, ini kita sudah melihat tadi apa arti kata memelihara, arti-arti memelihara, ya, banyak arti. Nah, sebelum Bapak panjang lebar menjelaskannya, saatnya dulu anak-anak untuk like dulu, ya, diklik dulu like-nya, terus jangan lupa di subscribe, ya, kalau masih merah subscribe-nya diklik, tidak apa-apa, kan gratis kok ini, tidak, anak-anak datanya tidak berkurang apa segala macam, tidak, gratis, ya anak-anak, ya, dan jangan lupa diklik loncengnya. Ya, kita lanjut. Pada saat Allah menciptakan semua alam semesta ini, Allah tidak meninggalkan begitu saja. Contohnya, Allah sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, lalu Tuhan pergi. Tidak, Tuhan tetap memperhatikan ciptaannya. Tuhan melihat bumi, Tuhan melihat matahari, Tuhan melihat lautan, gunung-gunung, dan manusia terutama. Tuhan melihat apa sih yang terjadi dengan anak-anakku ini. Tuhan tidak meninggalkan itu. Udah jadi nih, udah indah nih. Oke, saya tinggal dulu, kata Tuhan. Tidak seperti itu. Tuhan tetap menjaga. Tuhan tetap memelihara. Tuhan tetap melindungi manusia. Ya. Nah, anak-anak masih ingat berapa lama Allah menciptakan? Saya tahu, Pak. 6 hari. Ya, bisa saja terjadi. Ya, bisa benar-benar. Ada lagi yang tahu? Ya, kita biasanya mengatakan 6 hari. Ya. Berapa lama Allah menciptakan? 6 hari, Pak. Ya, betul. Ada juga yang mengatakan 6 masa. Ya. 6 masa, Pak. Nah, apalagi itu ya, baru dengar gitu kan. Ini ada juga yang mengatakan 6 periode. Nah, apalagi tuh, Pak, kok ada lagi gitu. Nah, sebenarnya semuanya ini sama, ya. Nah, kenapa kita menyebut yang tadi itu? Pembagian ini hanya menunjukkan waktu yang kita tidak ketahui. Ya, kita mana tahu Allah itu menciptakan, contohnya langit dan matahari terciptakan berapa lama? Tidak langsung baru 1 hari itu langsung jadi matahari. Tidak seperti itu. Ya, atau Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, jadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuh semuanya. Tidak. Ada tahapan-tahapannya. Ya, mulai dari tunas dulu, bertumbuh. Ya, itu yang makanya disebut, ada yang menyebut 6 masa, ada yang menyebut 6 periode. Jadi tergantung bagaimana kita memahami. Jadi ini hanya untuk menjelaskan masalah waktu. Ini hanya untuk mempermudah bagi kita untuk mengingat waktu Tuhan menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini. Jadi tidak pada hari yang sama, hari itu jadi langsung, tidak.
Ya, jadi ada waktunya, ya, ada jenjang waktunya ketika menciptakan manusia. Tuhan menjadikan dari tanah, dibuat kakinya digulungkan langsung dihembuskan jadi manusia. Tidak seperti itu, tapi ada tahapan-tahapannya, ya. Jadi nggak ngucuk-ngucuk kinclong gitu ya. Nah, ini bagian-bagian penciptaan tadi, ya. Kita biasa mengatakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5 dan 6. Tapi ada juga mengatakan masa pertama, atau periode pertama, periode kedua. Itu hanya untuk mengingatkan kita masalah waktu, ya. Ya, masalah kenapa? Satu hari itu 24 jam itu untuk bumi. Tapi kalau kita pergi ke planet lain, beda, bukan 24 jam. Ya, contohnya kalau kita ke Saturnus, bagaimana dikatakan satu kali mengelilingi matahari itu bukan 24 jam, tapi bisa bertahun-tahun. Nah, ini kan hitungan kita di bumi. Ya, anak-anak ya. Allah menciptakan manusia. Ya, untuk apa Allah menciptakan itu? Bagaimana Tuhan memelihara manusia itu? Yaitu Allah memberikan alam ini untuk kita nikmati. Ya, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berikan alam untuk kita nikmati. Ya, sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, Allah memberikan pasangan hidup, yaitu Adam, diberikan pasangannya yaitu Hawa, sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak membiarkan Adam itu sendiri di muka bumi ini. Ya, diberikanlah Hawa dan memiliki keturunan. Nah, sejak dalam kandungan, Tuhan sudah membentuk kita. Jadi ketika kita masih dalam kandungan orang tua kita atau ibu kita, Tuhan sudah membentuk kita dengan sempurna. Maka lahirlah anak-anak, lahirlah Bapak juga seperti apa adanya sekarang ini. Coba anak-anak perhatikan tubuhmu. Tuhan sudah membentuk itu waktu anak-anak masih di dalam kandungan. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, aku menenun engkau selagi engkau masih di dalam kandungan. Aku mengenal engkau. Jadi Tuhan itu sudah mengenal kita. Anak-anak sudah dikenal oleh Tuhan waktu masih dalam kandungan. Nah, anak paham sampai di sini? Ya, kita lanjut. Allah memberikan akal, pikiran kepada manusia. Sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan, Tuhan berikan akal kepada manusia untuk bisa berpikir. Ya, contohnya dia mau bangun rumah, gimana ya supaya bagus rumahnya. Kalau dia berjalan ke satu tempat, bagaimana supaya bisa secepat sana. Tuhan berikan hikmat pengetahuan, ya, pemikiran yang baik. Coba kalau Tuhan tidak kasih pikiran terhadap manusia, ya sama saja kita seperti binatang tidak punya pikiran. Ya hanya kita taunya makan, ya udah makan aja gitu, tidur aja begitu, ya. Terus Allah memberikan tanaman sebagai makanan buat kita. Jadi sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan, Tuhan berikan makanan buat kita lewat apa? Tanaman-tanaman. Ya supaya diolah, supaya kita bisa makan. Tuhan berikan apa lagi? Air untuk kita minum. Coba kalau anak-anak makan tanpa minum, kira-kira bisa nggak? Bisa, Pak. Tapi lama-lama seret sih. Nah, ya kan? Kalau kita makan tanpa minum, lama-lama itu seret, bisa cekugan. Nah, ada orang meninggal gara-gara makan. Kenapa? Dia makan selahap-lahapnya, tapi dia tidak minum. Akhirnya cegukan, keselak, bisa meninggal. Ya, jadi Tuhan berikan minum. Ketika kita haus, Tuhan berikan air untuk kita minum. Tapi jangan sembarangan minum. Ada di Pak Argot kita minum, salah. Tidak bisa. Kita harus minum yang sehat, yang bersih supaya tubuh kita sehat. Ya, jangan sembarangan minum juga. Ya, kita lihat pemandangan ini. Tuhan berikan pemandangan yang indah untuk kita nikmati. Sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kita manusia. Ya, anak-anak ya. Nah, inti pelajaran pada hari ini, mari kita mensyukuri atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, apapun keadaannya. Jangan mengeluh dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Tetap bersyukur. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.